Kisah Ethan Koller, pemain berdarah Bali yang belum dilirik timnas Indonesia. 3 pemain jebolan Liga Inggris yang mungkin bela timnas Indonesia jelang lawan timnas Irak dan Filipina. Sintayong aktifkan mode serius di Piala Asia U23. Pemain timnas U23 menjadi saksinya. Hadapi 2 laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia akan gelar TC pada Mei 2024 nanti. PSSI ungkap rahasia di balik banyaknya pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Panas dan iri lihat timnas Indonesia. Malaysia ingin naturalisasi striker klub Liga Belanda dan kapten Burnley. Penampakan skuad timnas Indonesia jika diperkuat 16 pemain abroad di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Sebagai informasi, Koller merupakan pemain gelandang bertahan yang lahir di California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005. Pesepak bola berusia 18 tahun itu besar di Amerika, termasuk karir sepak bolanya diawali di negeri paman Sam tersebut. Menariknya, ada darah Indonesia yang mengalir di dirinya, tepatnya dari Bali yang mengalir di tubuh Koller. Menurut data Transfer Market, nenek Koller berasal dari Bali, sementara ayahnya justru berasal dari Jerman. Sehingga ia saat ini sudah membela timnas Amerika Serikat U19, sejatinya masih berpeluang bermain untuk timnas Indonesia atau Jerman. Menurut regulasi yang tertuang pada statuta FIFA, Koller masih bisa membela timnas Indonesia dengan catatan tidak pernah bermain di timnas Amerika Serikat senior. Ia sejauh ini belum dipanggil ke timnas senior Amerika. Ia hanya baru saja dipanggil timnas Amerika Serikat U19 saat melawan Maroko U20 dan Inggris U19 pada Maret lalu. Koller sendiri dimainkan selama 18 menit saat timnas Amerika Serikat menang 2-3 atas Inggris U19. Bermain sebagai gelandang bertahan, Koller dinilai sebagai sosok pemain keturunan yang menjanjikan. Hanya saja sejauh ini Federasi PSSI maupun pelatih Sintayong belum memperlihatkan ketertarikannya kepada pemain ini. Ada 3 pemain jebolan Liga Inggris yang mungkin membela timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. Ya, tampaknya skor Garuda akan semakin kuat jelang melawan Irak dan Filipina di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengantarkan skor Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untuk itu PSSI pun tampaknya tengah mempercepat proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Sejauh ini pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi terbukti sangat berkontribusi dan apik penampilan di saat timnas Indonesia berhasil membungkam Vietnam dengan skor 1-0 dan 0-3 di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja seperti J.I.J. Ragnar dan juga Nathan Jo Ayon hingga Tom Haji. Para pemain keturunan di atas banyak memiliki pengalaman kompetisi di Liga Belanda. Tapi tahukah Anda, ternyata ada 3 pemain berdarah Indonesia yang memiliki pengalaman di Liga Inggris dan berpotensi memperkuat Garuda kala menghadapi Irak dan Filipina. Pertama, ada Jordi Amat yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada November 2022 lalu. Ia kini menjadi salah satu bek andalan pelatih Sintayong. Meski kini Jordi Amat bermain di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim, ia memiliki pengalaman yang luar biasa. Amat tercatat pernah bermain di Liga Spanyol dan Inggris saat membela Swansea City. Kabar terbaru, Jordi Amat dalam beberapa laga terakhir absen membela timnas Indonesia karena tengah didekap cedera. Tentu diharapkan ia bisa segera pulih dan dapat membantu timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada Juni nanti. Dari 3 nama yang kita sebutkan ini, hanya Jairo, pemain keturunan Indonesia yang belum menjadi WNI. Pemain berusia 27 tahun itu disebut-sebut berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia lewat proses naturalisasi. Saat ini Jairo pun masih bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Dengan pengalamannya jelas ia diharapkan bisa segera dinaturalisasi. Shakir Hapner menjadi salah satu bek muda andalan timnas Indonesia saat ini. Justin tengah bermain di Liga Jepang bersama Kirizo Osaka. Meski begitu, Justin hanya dipinjamkan oleh klub Inggris. Justin sejatinya belum debut di kompetisi Premier League, namun ia sudah berpengalaman bermain di sepak bola Inggris. Pelatih Sintayong menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Sebagai informasi, timnas Indonesia U23 mulai mempersiapkan diri menuju Piala Asia U23 dengan menggelar TC di Dubai. TC tersebut telah dilakukan sejak tanggal 1 April lalu. Dengan program ini, Sintayong memberikan latihan keras. Hal itu sesuai dengan pengakuan pemain timnas U23.
Raihan Hanan. Raihan Hanan pun berujar, ia latihan lumayan keras karena persiapan buat Piala Asia. Jadi semuanya tidak main-main, kata Raihan. Dilansir dari laman resmi Persija. Timnas Indonesia direncanakan bisa mulai menggelar pemusatan latihan pada akhir Mei 2024 untuk menatap 2 pertandingan sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dengan begitu, pemain Timnas Indonesia mempunyai cukup banyak waktu dalam membangun chemistry. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pak Erick Thohir pun berujar, kami maunya 31 Mei sampai 1 Juni pemain sudah masuk ke tim, ucap Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada awak media. Itu pipa match di tanggal 3 atau tanggal 2. Kalau begini, pemain perlu waktu untuk bermain bareng karena ada mereka yang di luar belum menjadi pemain utama, sambung Erick Thohir. Kini Timnas Indonesia yang mengemas 7 poin dari 4 pertandingan berada di urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Rincian hasil skuad Garuda meraih 2 kemenangan atas Vietnam, imbang kontra Filipina dan sekali menderita kekalahan kontra Irak. Sementara posisi puncak klasemen dihuni oleh Irak dengan torehan 12 poin. Irak sukses menyapu bersih 4 pertandingan. Peringkat ketiga ditempati tim Nguyen dengan mengumpulkan 3 poin. Dalam pertandingannya, Vietnam mendapatkan 3 kekalahan dan 1 kemenangan. Terakhir, Filipina yang berstatus sebagai juru kunci hanya mengoleksi 1 poin, usai mencatatkan sekali imbang dan 3 kekalahan. Selain itu, Erick Thohir mengingatkan kepada pengelola kompleks Gelora Bung Karno agar berkomitmen dalam menjaga kesiapan GBK yang sudah ditunjuk menjadi lokasi pertandingan. Sebelumnya, kualitas rumput GBK disorot saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 21 Maret lalu. Kala itu rumputnya berwarna coklat di beberapa sudut lapangan. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia di balik banyaknya pemain keturunan yang mau membela Timnas Indonesia. Kata Arya, semua ini ada peran dari Ketua Umum PSSI. Adanya pemain keturunan yang mau membela Timnas Indonesia dimulai saat PSSI dipimpin Muhammad Irawan. Setidaknya ada 4 pemain keturunan kala itu bersedia membela Timnas Indonesia. Mereka adalah Eklam Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Setelah pergantian pengurusan dan PSSI dipimpin Bapak Erick Thohir, semakin banyak pemain keturunan yang mau membela Timnas Indonesia. Total bertambah jumlah pemain keturunan yang kini memperkuat Timnas Merah Putih. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hapner, Nathan Jo Ayon, Jai Ijes, Ragnar Ormangun, dan Tom Hai. Jumlah tersebut tidak akan berhenti karena ada 3 pemain keturunan yang segera membela Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Martin Fats. Arya Sinulinga mengatakan bahwa Indonesia harus bersyukur mempunyai Erick Thohir yang mempunyai banyak pengalaman di dunia sepak bola. Ia pun berujar, kita beruntung punya Ketua Umum PSSI yang pernah menjadi Presiden Inter Milan. Lalu saat ini dia juga punya klub di Inggris. Jadi ketika Pak Erick Thohir cari pemain berdarah Indonesia, pasti informasinya akan didapat. Pak Erick Thohir juga mempunyai tim untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain keturunan, kata Arya Sinulinga. Lanjut Arya, setelah mempunyai database pemain keturunan, PSSI langsung berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Komunikasi itu dilakukan untuk menanyakan apakah Sintayong tertarik atau tidak dengan pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa. Arya Sinulinga, sejauh ini Sintayong selalu setuju dengan pemain-pemain keturunan masukan dari Erick Thohir. Sintayong langsung bertugas terjun ke Belanda untuk melihat kualitas dari pemain tersebut. Saya pikir sepanjang yang diusulkan Pak Erick Thohir, Sintayong tidak menolak karena ternyata bagus-bagus, kata Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Arya Sinulinga setelah mendapatkan lampu hijau dari Sintayong, Erick langsung bertugas untuk berbicara dengan pemain keturunan tersebut melewati video call. Erick langsung menjelaskan secara detail rencana PSSI untuk Timnas Indonesia ke depannya. Dengan begitu tidak heran banyak pemain keturunan yang mau membela Timnas Indonesia, sebab Erick Thohir terjun langsung untuk melakukan presentasi soal PSSI dan Timnas Indonesia. Benar saja, mayoritas pemain-pemain keturunan kini sudah mempunyai banyak pengikut di media sosial. Para pemain itu merasa dihargai dengan masyarakat Indonesia. Performa Timnas Indonesia yang terus meningkat sejak kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas mematik Federasi Sepak Bola Malaysia untuk melakukan hal serupa. FAM dikabarkan ingin menaturalisasi pemain grade A di Eropa untuk memperkuat Timnas Malaysia. Sejak Sintayong duduk di kursi pelatih tim Garuda pada 2020, program naturalisasi gencar dilakukan. PSSI berburu pesepak bola berdarah Indonesia yang menjalani karir di Eropa. Hasilnya, sejumlah pemain-pemain berkualitas mendapatkan kewarganegaraan Indonesia demi mendongkrak performa tim Garuda. Mulai dari Eklam Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, Jai Ijes, Nathan Jo Ayon, serta Tom Hai.
dan juga Ragnar Oratmangun. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi serta racikan taktik Sintayong membuat penampilan timnas Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan tim Merah Putih berhasil 2 kali membungkam Vietnam dengan agregat 4-0. Torehan itu membuat timnas Indonesia kini berada di urutan kedua grup F dengan nilai 7 poin. Tertinggal 5 poin dari Irak di tempat teratas. Tak hanya itu, tim Garuda naik ke peringkat 137 ranking FIFA setelah sebelumnya menghuni 142. Penampilan impresif timnas Indonesia dengan penampilan pemain naturalisasi berkualitas membuat kubu Malaysia panas. Tak tanggung-tanggung, federasi mereka dikabarkan sejumlah media Malaysia ingin menaturalisasi Ferdi Druid. Ferdi memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda. Menurut laporan media Malaysia Makan Bola, pemain berusia 26 tahun itu memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Pemain yang lahir di Belanda tersebut merupakan satu di antara pemain penting di lini depan timnya. Pada musim ini dia berhasil mencetak 5 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan di seluruh ajang. Tak berhenti di situ, Federasi Malaysia juga dikabarkan mayoritas media Malaysia ingin menaturalisasi Josh Brownhill. Saat ini Josh membela Burnley sejak 2020. Berstatus sebagai kapten Burnley, pemain berusia 24 tahun tersebut telah tampil dalam 163 penampilan di seluruh ajang, mencetak 13 gol plus 7 assist. Saat dilansir Makan Bola, Josh memiliki darah Malaysia dari ibunya. Sejauh ini ia belum pernah membela timnas Inggris di segala kelompok umur. Andai nantinya berhasil memberikan paspor Malaysia kepada Ferdi dan Josh, kekuatan tim Harimau Malaya diharapkan mengalami peningkatan, apalagi kedua pemain tersebut masuk kategori grade A. Gencarnya program naturalisasi sudah dijalankan FAM dalam beberapa tahun terakhir, namun kehadiran pemain-pemain tersebut tak membawa dampak positif terhadap penampilan tim Malaysia. Saat ini Malaysia diperkuat 5 pemain naturalisasi, yakni Romel Morales, Dion Coles, dan beberapa lainnya. Skuad Garuda berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini timnas Indonesia menghuni urutan 2 grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan nilai 7 poin. Indonesia unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga dan 6 angka dari timnas Filipina di juru kunci. 2 laga tersisa akan digelar di kandang sendiri sehingga peluang anak asuhan Sintayong bertahan di posisi kedua cukup besar. Kedua laga itu adalah melawan timnas Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Satu kemenangan saja dari 2 pertandingan itu akan memastikan langkah Indonesia ke babak ketiga, sebab hanya kedua tim teratas akan lolos serta merebut tiket otomatis ke putaran final Piala Asia 2027. Capaian itu akan menjadi sejarah tersendiri buat timnas Indonesia jika mampu melangkah hingga putaran ketiga. Maka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 juga besar, apalagi benua Asia mendapat tambahan slot 8,5 tim di ajang tersebut. Sejarah lainnya juga tercipta dengan lolos ke putaran ketiga dan peluang tampil di Piala Dunia membesar. Akan semakin banyak pemain keturunan Indonesia tertarik dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat tim Merah Putih. Hal itu tentu menambah banyak pemain abroad yang membela timnas Indonesia. Saat ini saja setidaknya sudah terdapat belasan pemain yang merantau di luar negeri. Nama-nama yang saat ini mengadu nasib di negeri orang 14 pemain. Itu setidaknya sudah mencatatkan satu penampilan bersama timnas Indonesia. Masih ada 3 nama lain yang berpotensi dipanggil, yakni Surs Margono, dan 2 pemain rumor akan dinaturalisasi. Total akan ada 16 pemain Indonesia yang berstatus abroad. Jika satu nama itu tersedia untuk dipanggil, patut dinantikan apakah hal tersebut akan terwujud atau tidak. Mereka adalah Ekton Bagot, Jordi Amat, Rafael Strike, Justin Abner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Jo Aion, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Jai Ijaz, dan Sein Patinama.